Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua pemirsa Saung Santri Kiai dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya Allah. Yang kesulitan rezeki semoga dimudahkan Allah dalam mencari rezeki yang halal, berkah dunia akhirat. Yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan. Kali ini kita akan coba mengungkap, ini kan ada berita tahun 2020 kemarin bahwasanya di Bumiayu, Jawa Tengah itu ditemukan kerangka manusia purba yang setelah diteliti katanya lebih tua umurnya daripada yang di Sangiran dan di Trinil. Kita akan coba ungkap juga sebenarnya manusia purba itu manusia ataukah bangsa hewan yang mirip dengan manusia. Itu aja, kita pengen tahu itu aja, nanti dilihat saja. Kita akan coba tarik ke mediator makhluk gaib yang tahu ceritanya tentang manusia purba yang sekarang ditemukan kerangkanya di Bumiayu itu. Silakan diikuti, simak sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk gaib yang tahu tentang manusia purba yang kerangkanya ditemukan di Bumiayu, Jawa Tengah, yang pada zaman Anyaman. Makhluk gaib yang tahu tentang keberadaan manusia purba yang temukan dan perintah. Silakan hadir masuk ke mediator Allah. Semua penyusup terlempar ke bawah. Semua penyusupnya terlempar ke bawah. Semua penyusupnya keluar, terlempar semuanya. Hanya makhluk gaib yang paling tahu tentang manusia purba yang temukan jasad kerangkanya di Bumiayu, Jawa Tengah. Selamat malam. Jadi bisa bahasa Indonesia, bahasa Allah, suaranya bisa kencang. Allah. Selamat malam. Selamat malam. Sampai kalau boleh tahu saya bicara dengan siapa? Kamu narik aku paksa begini. Saya ngundang sampai datang ke sini mau cari tahu, mau ngobrol-ngobrol. Sekalian saya undang makan-makan. Mana makanannya? Jadi tersedia makanan depannya. Allah, yang paling diinginkannya, yang paling lezat, lengkap sama minumannya. Monggo dimakan dulu, diincipi dulu. Enggak nafsu. Enggak nafsu. Yang paling disukainya, yang selama hidupnya paling dicari Allah. Kamu pasti ada maksudnya. Ya, saya ada maksud. Langsung saja. Langsung saja, to the point saja. Kalau boleh kenalan dulu, sampai ini wujudnya apa? Jin. Jin. Umurnya berapa kalau boleh tahu? Banyak. Sampean tahu nggak ini ceritanya ada kerangka manusia purba di Bumiayu, Jawa Tengah, yang diduga nenek moyangnya manusia purba di Sangiran? Ya, itu memang ada. Sampean pernah ketemu dulu? Itu zaman setelahnya. Zaman setelahnya, maksudnya zaman setelahnya apa? Setelah dia.
setelah dia itu maksudnya gimana? Sebentar. Maaf, saya bicara dengan siapa, kalau boleh kenalan namanya gitu loh. Saya manggilnya Namaku Wironggo. Wironggo, dari bangsa jin. Ya, Kalau Bang Dusta potong lagi. Wironggo. Mbah, saya manggilnya Mbah apa Mas apa Den? terserah mau manggil. Saya panggil Mas saja ya, biar lebih kelihatan muda. Mas Wironggo. Ini Kamu siapa? saya, sampean bisa cek salaman dulu kalau mau, kalau berkenan boleh salaman. Orang aneh. Ya memang saya aneh lama-lama. Saya mau tanya gini loh. Sebenarnya manusia purba kan postur tubuhnya kan tinggi. Sampai tahunya tingginya berapa meter itu? Ya, setinggi saya ini. Ya saya nggak tahu sampai tingginya seberapa. Sampai setinggi rumah atau 2 kali lipatnya tinggi rumah manusia sekarang. 5 kalinya rumah ini. 5 kali lipat rumah ini. Itu sebenarnya dari bangsa manusia apa bangsa hewan? Zaman dulu yang masih hidup ya cuma binatang. Berarti itu bangsa binatang sebenarnya, Ya, bangsa hewan. Bukan yang dikatakan di pelajaran sejarah itu dari manusia purba berevolusi jadi manusia sekarang. Bukan ya, itu memang hewan ya, hewan itu ya. ya, Tapi memang mirip manusia sekarang kerangkanya. Yang sampai tahu. Berarti itu sebelum zaman Nabi Adam mungkin. Sampai tahu pernah ketemu Nabi Adam? gak pernah. Enggak pernah. Kalau dihitung itu berapa juta tahun yang lalu dari sekarang? Ya, berjuta tahun yang lalu. Berjuta tahun yang lalu. Berarti sebelum bumi ini dihuni manusia. Ya, Sebelum ada manusia di bumi ini. Berarti sampai umurnya juga sudah tua berarti. setelahnya itu baru kaumku masuk. Oh, setelah bangsa yang mirip manusia itu musnah, musnahnya kena apa itu? Sampai pernah tahu enggak? Pernah ketemu? Hujan api. Oh, hujan api. Meteor gitu dah. Saya tidak tahu. Ya orang menyebut dari langit ya. Ya, dari atas sana. Itu terus menghancurkan bumi. Orang itu, makhluk itu mati semua. Itu sejaman dengan dinosaurus dah. Kamu tahu kayak ya binatang purba yang lehernya panjang-panjang. Ya, itu yang kamu maksud. Oh, itu orang yang mirip manusia itu juga hidup satu zaman dengan hewan itu. Ya, Sama-sama hewannya berarti ya. ya, Terus begitu itu musnah baru kamu diturunkan, diciptakan di bumi. ya. Sampai sekarang kamu masih hidup. Ini nih. Kamu tinggal di mana tadi? Buktinya saya sekarang ada. Enggak, barangkali kamu pindah alam enggak di bumi ini lagi gitu maksudnya. Saya dulu berpindah-pindah mencari kedamaian. Kamu tinggal di mana tadi? Kalau boleh tahu. Saya sekarang ada di bawah tanah. Oh, tinggal di bawah tanah. Ya, Menyepi. ya bukan menyepi. Bangsa saya ada banyak di dalam tanah. Bangsa kamu ada banyak di dalam tanah. Ya, Punya agama enggak? apa itu agama? Agama itu yang
menata hidup kita jadi lebih baik, punya akhlak yang lebih baik. Bangsaku sudah punya akhlak yang lebih baik. Bisa diceritakan? Tidak pernah mengganggu. Tidak pernah mengganggu. Ya, kami hidup tentram. Kamu punya, jika ada tugas gak tinggal di bawah tanah itu? Ya jelas ada tugas. Tugas. Karena kami hidup di bawah. Ditugaskan untuk apa? Saya hidup di kerajaan. Kerajaan bawah tanah? Ya, Yaitu menjaga apa di bawah tanah itu? Boleh sampai ceritakan gak apa yang dijaga di bawah tanah itu? setelah saya hidup beratus-ratus tahun, kerajaan dititipi sama penguasa bumi. Kerajaan dititipi sama penguasa bumi. Ya, katanya harta dari kerajaan. Oh, sampai juga menjaga harta dari kerajaan bumi. Ya, Yang memerintahkan menjaga siapa? Makanya saya katakan kamu orang aneh. orang anehnya itu gimana, boleh cerita? Kelihatannya kamu orangnya sejalur dengan penguasanya. Dengan yang memerintahkan kamu menjaga. Ya, Siapa yang memerintahkan kamu namanya? Sebutannya. dia ada di Kayangan. Ada di Kayangan. Ya, Namanya kalau boleh tahu barangkali saya pernah dengar. saya kalau menyebut namanya, Iya, kenapa? badan saya tidak kuat menahan. Tidak kuat menahan. Saking ini karena kamu saking tawaduknya menjaga itu. Ya, badan saya selalu gemetar. Kalau mendengar namanya. Berat. Makanya saya tidak berani nyebut namanya. Biar saya nyebut ya, mungkin ya. Saya tebak gitu maksudnya. Saya tebak kira-kira siapa gitu. Saya coba ya. Sebentar dulu. Jangan keras-keras. Ya. Guru saya itu bergelar Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Saya sudah menduga. Oh, kamu berarti tunduk pada beliau. Ya, Kamu diperintahkan jaga itu pas di mana? Ditarik ke Kayangan? Bukan. beliau datang langsung. Datang langsung ke bawah. Ya, Ini jadi merembet ceritanya, mengupasnya jadi merembet. Sekarang saya minta cuma ingin diceritakan saja. Kalau Mas siapa tadi namanya? Wironggo. Kalau berkenan minta diceritakan kira-kira kerajaan yang sampai di bawah itu kalau diibaratkan luas lapangan sepak bola lah kira-kira, itu seberapa kali lipatnya? besar. Ya, maksudnya berapa kali lipat misalkan 1000 kali lipat apa 100 kali lipat, biar saya bisa membayangkan gitu loh besarnya seberapa. 50 kali lipat. 50 kali lipat. Itu tempat penyimpanannya saja. Ya, Nah, kerajaannya besarnya seberapa? Senegara?
sebesar laut selatan. Sebesar laut selatan. Oh, berarti ini ya, kalau ke atas dari kerajaan sampean ke atas itu lurus dengan laut selatan. Apa lurus dengan Pulau Jawa? Semuanya berdekatan. Semuanya berdekatan. Saya boleh tanya, dulu namanya kerajaan itu apa Atlantis? Bukan Atlantis. Apa? Kerajaannya mirip nama orang Jawa. Kerajaannya mirip dengan Kerajaannya mirip orang Jawa. kerajaannya mirip orang Jawa. Namanya kerajaan itu mirip orang Jawa. Jawa Dwipa. Kamu pernah dengar Cokro-Wulingina? Cokro Wulingina. Wulingina? Ya. Hah? Cokro Wulingina baru dengar ini saya. Memang tidak ada yang dengar. Itu kerajaan yang sampean tempati itu ada di lipatan ruang ya. Ruang dan waktu. Pantes. Lipatan ruang, jadi sebenarnya itu ada ruang tapi yang atas dilipat. Bukan portal, yang atas dilipat. Jadi sebenarnya kalau itu dibuka itu lebar sekali, ya. Tapi itu kalau digali pun nggak ketemu, gali secara fisik nggak ketemu, karena ada yang menutupi. Mungkin ketemu. Nggak mungkin ketemu. Oh ya nggak mungkin ketemu. Lurusnya itu pusatnya atasnya itu Pulau Jawa apa Laut Jawa? Laut Jawa. Dulu rajanya siapa? Nah iya, rajanya seorang nabi dulunya ya, Raja Zulkarnain ya, ya sudah lama memang. Enggak, dulunya dia pernah tahu adanya manusia yang dikatakan orang sekarang manusia purba, yang ternyata sebenarnya itu bangsa hewan. Dia adanya setelah ini punah, ada bangsa sampean ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, dia sekarang ditugaskan di bawah tanah tinggalnya, menjaga harta itu. Ya udah, jadi nyambung. Memang yang banyak orang luar negeri pun bercerita bahwa ya Atlantis itu di Indonesia. Nama terkenalnya Atlantis, tapi menurut Mas Wironggo ini namanya sebenarnya Cokrowilingo. Namanya, nama kerajaannya nama Jawa. Ya banyak yang tinggal di sana ya. Banyak kaum saya di sana. Itu di sana juga butuh matahari enggak sampean? Matahari tidak butuh.
nggak butuh. Ya, Tapi nggak terlalu jauh dengan permukaan berarti ya. Maksudnya nggak terlalu dekat ke inti bumi. tidak. Di sana juga seperti ini. Saya mau tanya, sekarang jadi merempetnya kemana-mana. Tadi Pithecanthropus, jadi udah tahu akhirnya Pithecanthropus itu bangsa hewan, bukan manusia. Cuman mirip manusia aja kerangkanya. Saya mau tanya, itu kan ada teori bahwa bumi itu tengahnya bolong. Ada jalan masuknya di kutub utara atau kutub selatan. Saya pernah dengar nggak? Sebenarnya itu bukan lubang. Bukan lubang, tapi apa? Sebenarnya itu adalah jalan. Jalan Hanya orang-orang yang punya ilmu tinggi yang tahu. jalan menuju kemana itu sebenarnya? Ke segala Hah? penjuru dunia. Tapi ada lubang fisiknya. Tidak ada. Katanya ada penjelajah lautan entah dari Inggris entah dari mana itu yang zaman dulu sempat nyampe sana, terus katanya masuk ke dalam situ, terus ada mataharinya juga. Itu bohong. Oh bohong, mengarang cerita. Ya. Dia nembus di tengah-tengah saja sudah hancur. Bukan Karena di tengah bumi ada lava yang sangat membara. berarti yang Itu adalah pembatas. tentang cerita bahwa ada kehidupan lain di bumi yang di tengah-tengah apa di dalam bumi yang ada mataharinya itu hanya karangan belaka. Ya, Yang ada ya hanya bangsa sampean ini. hanya orang yang punya ilmu tinggi yang bisa nembus. Yang pernah masuk ke dalam tempat kerajaanmu selain beliau ada nggak Ada. golongan wali-wali gitu? Ada. Siapa? Sunan Kalijaga. Oh, Sunan Kalijaga. Syekh Siti Jenar pernah masuk. Tapi masih kalah dalam dengan Sunan Kalijaga. Oh, lebih dalaman Sunan Kalijaga masuknya. Ya mungkin beda keilmuan. Bumi juga bisa. Penguasa bumi. Ya, Penguasa bumi. jangan sebut namanya yang kamu sebutkan tadi. Iya. Kamu gemeter lagi nanti. Berarti kamu belum diislamkan karena masih tugas jaga ya. Ya, tunggu kedatangannya lagi. Nah itu yang diberitakan itu kembali ke masalah Pithecanthropus yang orang purba itu Mas Wironggo. Yang di Bumiayu sama yang di Sangiran tua mana sebenarnya sampean tahu? Ya tua yang di Bumi Ayu. Tua Di Sangiran itu cuma pelarian saja. pelarian. Ya, Berarti nenek moyangnya ya Bumiayu itu benar. ya di situ. Di seluruh pulau Jawa yang akhirnya yang paling tua di Bumiayu itu. Ya, Itu nggak yang sampean pernah ketemu dulu itu mereka bisa bahasa nggak? Atau cuman au gitu Pak? ya bisa seperti kita ini. Ada bahasanya sebenarnya. Ya, Nggak seperti karangan di film itu yang hanya au gitu kok. Nggak, bukan itu ya? ya kalau kita bicara sama dia, ya bisa paham. Cuman bahasanya ngomong seperti kita ini. Punya bahasa sendiri maksudnya. Ya, Iya. Ada yang ya. Sampean pernah berkeliling bumi? tak pernah. Ya cuma di Jawa tok.
Nggak pernah ke pantai selatan. Tidak pernah. Emang ada batas wilayahnya gitu tuh? Saya disuruh di dalam bumi. Oh, tugasnya di dalam bumi, jadi tidak tugas yang lain-lain dia. Sampai pernah tahu nggak istilah bumi 1, bumi 2, bumi 7 gitu, pernah tahu? Pernah Jadi dengar? bumi itu memang ada lapisan-lapisannya bersap-sap. Ya bersap-sap bumi ini, Ya, bumi yang lain. Pernah dengar nggak? tidak pernah. Nggak pernah dengar. Sekarang pertanyaan yang terakhir yang pengen saya tahu, ada berapa jumlah golongan sampean yang di sana? Banyak. Kalau dihitung nolnya itu berapa? Seperti manusia. Seperti manusia. Ya, Ya, sejumlah manusia yang ada di bumi. ya. Menurut sampean itu bumi itu lonjong apa datar? Kalau menurut saya pribadi dan golongan saya, bumi itu datar. Kenyataannya Saya tidak tahu. sampean belum pernah berkeliling bumi ya? Belum. Tak kasih gambaran aja ya, biar pernah keliling bumi. Saya nggak boleh nerima seperti itu. Oh, nggak boleh terima seperti itu. Untuk melihat saja, tak bukakan layarnya, sampean lihat. Kelihatan saya bumi itu datar. Bukan, maksudnya ini saya ada layar, sampean lihat itu, sampean lihat dari sampean yang sampean lihat itu apa? Saya tak berdoa, sampean lihat. Cuman lihat saja. Iya, lihat saja. Nanti sampean ceritakan yang sampean lihat. Saya tak berdoa. Ya Allah. Jadi terlihat jelas. Oh. Hanya yang hak dari Allah yang terlihat. Oh. Ternyata seperti itu bentuknya. Apa seperti apa? Gak beraturan. Ya, itu permukaannya. Kalau dilihat dari agak jauh. Kalau dilihat dari jauh seperti itu. Seperti apa? Kayak telur. Kayak telur. Telur itu lonjong apa datar? Lonjong. Berarti bumi yang sampean lihat, karena mungkin kan sampean belum pernah jalan-jalan mengelilingi bumi kan, Ya. karena hanya bertugas di situ terus, jadi kelihatannya kan datar. Nah sekarang menurut hasil sampean lihat tadi, bumi apa berarti? Lonjong. Lonjong. Ya kapan? Telur. Ya saya doakan semoga kapan-kapan sampean dapat kesempatan untuk berkeliling bumi, meskipun hanya sekali. Kalau tugas sudah selesai. Pengen tahu sampean? Saya nggak mikir itu dulu. Oh, nggak pikir itu dulu ya. Ya nanti ya saya juga pengen keliling-keliling bumi. Kayak apa? Ada apa di sana itu? Saya hanya coba bisa menunjukkan itu aja tadi, berdoa, hasilnya ternyata seperti itu kan. Terus apa lagi? Sudah itu aja. Teman-teman ada yang tanyakan nggak? Ya udah, saya cuma tanya itu toh, mau memastikan, pengen tahu karena pelajaran yang kita terima di sekolah manusia itu bahwa Pithecanthropus itu nenek moyang manusia. Tapi menurut saya begitu akhir-akhir ini, ya begitu saya besar, saya nggak terima. Kenapa kamu nggak terima? Nah, nenek moyang saya ya Nabi Adam. Ya udah, Mosok jelek kayak gitu loh. itu cuma gambaran saja.
ya kan orang berteori, tapi itu teori itu dimasukkan ke pikiran anak-anak zaman dulu itu. Akhirnya kita mikirnya, wah kita dari kera dulu gitu loh. Nah, kita pengen menggali sejarah dari yang sampai yang pernah tahu gitu loh. Saya terima kasih banyak loh ya. Saya doakan semoga diberi kekuatan Allah menjalankan tugas sampai selesai. Ya, saya Sampai juga. sampai sesama bangsamu juga. Semoga bisa menghadapi segala rintangan yang mengganggu. Sampai pernah ketemu Raja Zulkarnain ya? Ya pernah. Ya mengunjungi ke sana juga. Ya. Gak sopan, gak boleh itu salam, gak sopan. Raja repot, banyak urusan. Ya, Kamu tahu sendiri namanya raja. iya. Ya, titip salam untuk teman-temanmu saja. Semoga sama-sama diberi kekuatan Allah untuk menjalani tugas sampai akhir ya. Kalau kamu sudah masuk bumi, saya akan datangi kamu. Ya, saya nggak berani punya keinginan kayak gitu ya. Terserah Allah nanti gimana takdir saya. Kenapa kok tidak berani? Saya nggak mau punya keinginan seperti itu. Nggak mau nanti kalau saya punya keinginan aneh-aneh, nanti didatengin iblis, dikasih ilmu macam-macam. Kamu tahu iblis? Belum pernah ketemu. Lebih baik tidak pernah. Ya, nggak mau ketemu saya. Tapi bisikannya masuk ke hati. Menghancurkan jiwa dan raga. Oh iya. Makanya keinginannya ditahan. Biar nggak dibujuk, kasih rayuan sama iblis, bahaya. Karena perintahnya dari guru ya udah dikir aja gitu. Ya, jadi dikir aja, kalau usah punya keinginan aneh-aneh. Patuhi saja perintah gurumu itu. Ya kayaknya kamu lebih patuh daripada saya. Semoga bisa mencontoh kamu. Ya, Saya bantu keluarkan dari jasad ini ya. kembalikan lagi saya ke sana. Ya, tak pulihkan energinya dulu. Terima kasih atas kedatangannya. Maaf jika ada salah ya. Saya pamit dulu. Ya, pamit dulu. Ya Allah. Kembali ke asalnya ada tanpa membarah supaya datang. Ya Allah. Semua efek buruk, efek negatifnya hancur musnah ledak Allah. Semuanya kembali Allah. Ya demikian pemirsa Sang Santri Kiai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipetik hikmahnya, manfaatnya. Saya memulihkan si mediator kayaknya lumayan gede tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.